Here is a map of the Holy Land. And it says, what? Oh, Palestine Oh, of the Holy They Land. misspelled Israel. No, Palestine. Palestine. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Ayat ini turun mengenai pendeta-pendeta Yahudi. Mereka menyembunyikan kepada kaum mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan dalam kitab suci mereka, agar orang-orang Yahudi tidak memeluk Islam. Mereka telah menyembunyikan kebenaran yang telah tertulis dengan nyata dan jelas dalam kitab mereka. Salah satu upaya mereka menyembunyikan kebenaran adalah soal tanah Palestina yang mereka duduki. Mereka mengklaim tanah tersebut adalah hak milik mereka. Hal ini dibongkar oleh pastor senior Rick Wallace dari gereja Flowing Streams, Florida, Amerika Serikat, yang mengungkapkan bahwa bangsa Palestina yang saat ini dijajah Israel merupakan pemilik sah tanah Palestina. Dalam video YouTube yang viral secara luas, ia menunjukkan kitab Perjanjian Lama Holy Bible terbitan tahun 1905 miliknya. Pada halaman 13 dalam kitab tersebut tercantum peta Palestina. Ia juga mengatakan bahwa semua rakyat Palestina yang beragama Kristen, Islam maupun Yahudi adalah pemilik sah dari Palestina. Hal itu menanggapi tuduhan kelompok Zionis yang menyebutkan bahwa Palestina tidak pernah ada. Pastor senior Rick Wallace mengungkapkan semua informasi itu untuk mengakhiri propaganda Zionis di Amerika Serikat. Ia mengatakan hal itu merupakan ajaran sesat Zionis Masonik yang disebar ke gereja-gereja di Amerika Serikat tahun 1913. Lalu bagaimana kita sebagai muslim menyikapi informasi ahli kitab seperti itu? Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab tidak semuanya sama. Karena itu sikap yang diajarkan Al-Quran terhadap mereka pun berbeda, sesuai dengan sikap mereka terhadap umat Islam. Di dalam Al-Quran antara lain disebutkan, janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya, kecuali terhadap orang-orang yang zolim di antara mereka. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Pada ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang bagaimana cara menghadapi ahli kitab. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya. Padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Sehubungan dengan ayat ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, para ahli kitab itu membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkan dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Lalu Nabi bersabda, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula kamu mendustakan mereka. Katakan kepada mereka, kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami dan yang telah diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kami berserah diri hanya kepadanya saja. Riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Kembali pada apa yang dikatakan pastor senior Rick Wallace yang mengungkapkan tentang propaganda Zionis. Jika ditelusuri jauh ke belakang, maka apa yang terjadi sekarang di negeri Palestina berupa pendudukan dengan segala kejahatannya berawal dari konspirasi Zionis Yahudi melalui deklarasi Balfour tanggal 2 November 1917. Sepucuk surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur James Balfour itu kemudian dijadikan dalih oleh Zionis Yahudi untuk menyerbu dan kemudian menjajah Palestina serta mengusir rakyatnya dari tanah airnya sendiri. Surat itu memang sudah diatur sebelumnya oleh Haim Asriel Weizmann, presiden pertama organisasi Zionis dunia, agar surat itu ditunjukkan kepada Lord Rothschild, yaitu Walter Rothschild dan Baron Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirim kepada Federasi Zionis Internasional.
Surat itu menyatakan dukungan rapat kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917 bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis untuk membuat tanah air bagi Yahudi di Palestina dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas-komunitas yang ada di sana. Berdasarkan secarik surat itu, Inggris di bawah pemimpin Jenderal Edmund Allenby kemudian masuk ke tanah Palestina setelah memulai serangkaian serangan. Ribuan sukarelawan Yahudi pun bergabung dalam pasukan Allenby itu. Pasukan Allenby kemudian berhasil menduduki Palestina pada Desember 1917. 2 tahun kemudian, pada tahun 1919, kota Al-Quds yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa dan seluruh wilayah Palestina diduduki Inggris. Setelah deklarasi Balfour dan masuknya pasukan Allenby bersama sukarelawan Yahudi ke Al-Quds, gerakan Zionis mulai mendorong migrasi kaum Yahudi dari berbagai negara untuk pindah ke Palestina. Sehingga dimulailah perpindahan secara besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina di bawah naungan Inggris dari tahun 1918 hingga 1947. Hingga akhirnya pada 14 Mei 1948, merasa mendapatkan angin, Zionis Israel memproklamasikan kemerdekaan Israel secara sepihak. Dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian tersebut. Namun Zionis Israel sudah mempersiapkan segala sesuatunya dibantu Barat yang kemudian memenangkan perang dan mengukuhkan kemerdekaannya. Surat Balfour itu menunjukkan betapa arogansi orang asing yaitu Inggris yang tidak memiliki hak atas tanah Palestina, lalu menyerahkan kepada seorang Zionis Yahudi asing yang juga tidak memiliki hak untuk memilikinya. Itu semua merupakan bagian dari bagaimana Zionis internasional yang secara khusus memang memiliki tujuan untuk merebut Palestina, Yerusalem dan Masjidil Aqsa agar berada dalam kekuasaannya. Bahkan secara lebih luas lagi, Zionis hendak menguasai dunia dengan mempengaruhi dunia melalui berbagai konspirasi yang dilakukannya. Dalam salah satu pasal protokol Zionis antara lain disebutkan, demi tujuan segala cara boleh dilakukan. Siapapun yang ingin berkuasa, dia mestilah meraih dengan licik, pemerasan, dan pembalikan opini. Keluhuran budi, etika, moral, dan sebagainya adalah keburukan dalam dunia politik. Konspirasi protokol Zionis juga menyebutkan untuk terus menyalakan api peperangan di dunia secara terselubung. Bermain di kedua belah pihak sehingga konspirasi akan memperoleh manfaat besar tetapi tetap aman dan efisien. Rakyat akan dilanda kecemasan yang mempermudah bagi konspirasi untuk menguasainya. Apa yang telah diungkapkan oleh pastor senior Rick Wallace bahwa bangsa Palestina yang saat ini dijajah Israel merupakan pemilik sah tanah Palestina, menunjukkan hak abadi bahwa tanah Palestina adalah milik bangsa Palestina. Apalagi jika ditinjau dari sejarah para nabi secara keseluruhan, di mana para nabi utusan Allah dan banyak diturunkan di kawasan Palestina adalah pendatang atau muhajirin atau bukan penduduk asli. Sebagaimana firman Allah, "Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia." Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Imam At-Tabari 893 Masehi, mufasir dan sejarawan muslim terkenal dalam tafsirnya dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah ke bumi yang diberkahi yaitu tanah Syam termasuk Palestina. Jejak-jejak langkah kaki para nabi dalam berdakwah, mengesahkan Allah serta mengajak manusia menyembah dan memperibadati Allah terukir abadi di negeri para nabi Palestina. Hal itu juga dibuktikan dengan peninggalan sejarah Islam dengan adanya makam-makam para nabi utusan Allah seperti makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihimussalam dan nabi-nabi lainnya. Jika dirunut ke zaman setelah Nabi Nuh alaihissalam, wilayah yang saat itu disebutkan dengan nama Ardu Kan'an yang kemudian disebut Filistin adalah milik orang-orang Arab asli dan pendatang dari Yunani yang juga asal-usulnya masih keluarga besar bangsa Arab yang kemudian menetap di wilayah tersebut. Mereka adalah penduduk asli dan pemilik sah tanah Palestina apapun agamanya. Semua itu menunjukkan tidak ada satupun bukti sejarah yang menyebutkan bahwa penduduk asli wilayah Palestina hanya orang-orang Yahudi Israel saja. Apalagi bangsa Israel sekarang yang menjajah Palestina berasal dari berbagai negara di dunia. Zionis Yahudi penjajah itu hanya mengklaim dan mengait-ngaitkan saja antara Israel dengan Bani Israel. Mereka mengklaim bahwa tanah Palestina adalah wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka, kaum Yahudi.
Padahal maksud dan tujuan mereka adalah untuk menduduki, menjajah, menodai, dan memerangi warga, penduduk, dan bangsa Palestina secara keseluruhan, termasuk hendak merebut Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Terlebih saat ini kondisi Masjidil Aqsa masih dalam pendudukan, penjajahan, penodaan, Yahudisasi, dan pembongkaran. Maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua, seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia yang memiliki naluri kebenaran dan kemanusiaan untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina keseluruhan dari cengkraman penjajah Zionis Israel dan mengembalikan kepangkuan kaum muslimin dan bangsa yang berhak. Itu semua karena tanah Palestina adalah mutlak hak milik rakyat dan bangsa Palestina, serta Masjidil Aqsa adalah hak milik utama kaum muslimin.